Ya. Apakah jasa manusia punya sumbangsih atau tidak? Apakah amal baik manusia itu punya sumbangsih atau tidak? Alkitab berkata tidak ada sama sekali. Sebelum berbicara keselamatan, saya ingin membahas dulu apa itu jasa manusia. Apa itu kebaikan manusia. Yang mungkin Denny Sumargo nggak pernah baca itu ya, atau baca itu tapi dia tidak paham ya, sehingga dia menabrak begitu saja bagian yang sangat penting ini yang menyatakan kebobrokan manusia ya. Saya membaca Roma pasalnya yang ketiga. Ini yang banyak orang membaca tapi tidak paham ya. Ya susah juga ya saudara ya. Ada banyak pendeta baca ini tapi masih bangga ya. Wah, kamu itu harus hidup suci. Kamu harus hidup baik supaya selamat. Kalau kamu berbuat dosa terus, kamu pasti masuk neraka. Lalu pertolongan Kristus di mana? Anugerah Tuhan di mana? Tidak ada tempat. Semua usaha manusia. Semua jasa manusia. Ekstrimnya nggak ada beda dengan Islam kalau begitu. Apa beda iman Kristen dan Islam? Mari kita jadi satu agama saja, Islam Kristen. Bikin saja agama Iskris gitu ya, atau Lam Kris, Islam Kristen gitu, atau Krislam, Kristen Islam. Tidak ada itu Krislam itu. Antara Islam dan Kristen itu doktrin keselamatan yaitu berantitesis mutlak. Berantitesis mutlak, sama sekali tidak ada kesamaannya ya. Bukan hanya doktrin keselamatan ya, ini karena saya bicara doktrin keselamatan. Dari seluruh doktrinnya itu berantitesis mutlak. Dari konsepnya tentang Allah, tentang keselamatan, tentang penciptaan, tentang segala sesuatu ya. Nah, Roma 3 ayat 10 dan seterusnya. Mungkin saya baca dari ayat yang ke-9. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Perhatikan, pada kanannya di sana semua orang baik Yahudi maupun Yunani. Paulus di sini hanya membedakan dua golongan. Sebetulnya itu merujuk kepada Yahudi yang terima 10 hukum Taurat, yang menerima hukuman Taurat dari Tuhan, dengan Yunani dan juga bangsa-bangsa lain ya. Yunani itu mewakili seluruh bangsa-bangsa lain yang tidak terima Taurat langsung dari Tuhan ya. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa ya. Jadi baik Yunani maupun Yahudi maupun Yunani berada di bawah kuasa dosa. Nah, ayat selanjutnya menjadi jelas seperti ada tertulis. Ini dia kutip dari kitab Mazmur ya. Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai 3, lalu ada Mazmur 53 ayat 2 sampai 4 ya. Ya. Itu yang dikutip oleh Paulus di sini ya. Saya baca ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenggal. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah dan seterusnya ya saudara ya. Ya saya hanya membaca atau menekankan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 saja. Ya. Jadi seorang pun yang benar tidak ada. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Ya, tidak ada yang mencari Allah. Semua menyeleweng. Kalau begitu bisa tidak dengan usaha sendirinya manusia bisa selamat? Tidak bisa, mustahil di sini. Seorang nabi yang mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik, sangat dekat dengan Tuhan. Tiap hari perkataannya firman Tuhan. Seperti pendeta yang baik. Ya, kalau di era kita sekarang seperti pendeta yang baik. Yang tiap hari bicara firman, makhotbahkan firman. Ya,
Lalu kemudian ketika berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, mengaku, celaka aku orang najis bibir. Itulah Yesaya. Yesaya seorang nabi yang setiap hari memberitakan firman Tuhan. Tapi dari mulutnya keluar pengakuan yang sangat-sangat mengejutkan. Celakalah aku orang yang najis bibir. Loh, setiap hari kan bicara firman Tuhan. Setiap hari bahas firman Tuhan. Setiap hari mengikuti perintah Allah untuk bernubuat, memberitakan firman Tuhan. Kok najis bibir? Memang Yesaya walaupun nabi, tetaplah orang berdosa. Dan dari mulut nabi yang sama yang mengatakan, celakalah aku orang yang najis bibir ini, dia pun mengatakan, segala kesalehan manusia seperti kain kotor. Kain kotor yang dimaksud adalah kain pembalut yang dipakai oleh wanita pada saat menstruasi. Betapa menjijikannya. Dan kalau kita bicara itu dalam konteks Yahudi, itu sangat menjijikan. Karena bagi orang Yahudi, orang yang menstruasi itu, dia itu itu harus dikeluarkan dari kemah pertemuan, ya, karena dia itu tidak tahir, ya, tidak suci. Nanti tunggu selesai dia menstruasi, baru balik kembali ke perkemahan. Tentu dengan ritual-ritual sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Betapa najisnya manusia kalau kesalehannya, ya, kebaikannya, kesalehannya hanya seperti kain pembalut wanita pada saat menstruasi. Tidak ada orang menyelamatkan diri. Itu iman Kristen.